Ini gara-gara Peggy nih. Gua Peggy Setiawan, si kuli bangunan yang gak ada adabnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin saya sedikit videonya ya. Bismillah ya. Saya bukan berarti masjid ini saya lebih baik dari Mbak Nikmir. Saya masjid ini bukan berarti saya lebih sempurna. Tidak. Karena saya yakin di dunia ini tidak ada satupun makhluk diciptakan oleh Tuhan dengan kesempurnaan yang sesempurna itu. Ya, karena kita adalah makhluk yang lemah, yang memiliki segala kekurangan di kehidupan. Nah, ketika itu kita mampu sadari, kita pun akhirnya mempunyai satu batasan di kehidupan. Ya, apa yang akan terjadi terhadap yang kita lakukan itu memang tidak ada ya namanya karma, itu nyata tuh. Tapi paling tidak kita punya satu keyakinan. Segala apapun yang kita lakukan itu ada yang melihat, ada yang mengatur di kehidupan ini. Ya, kalau masalah adab, lah Mbak Nikmir kan tahu Peggy dari kalangan apa, Mbak Nikmir dari kalangan sosialita apa, jelibet jadi. Ya, jadi harusnya Mbak Nikmir kan lebih dari Peggy gitu loh. Ada hal-hal yang pastinya attitude, ya apapun ya. Itu adalah bentukan dari bentukan kita di sosial kita gitu loh, kalangan sosial kita. Nah, kalau Peggy seperti itu artinya Mbak harus memberikan pembelajaran yang baik ketika Mbak punya niatan baik. Ya, ada hal-hal yang harusnya Mbak ajarkan, tapi tidak dengan hal-hal perkataan yang saya rasa kurang bijak dalam arti gini loh, memberikan satu nasihat yang baik adalah hal yang paling Tuhan sukai. Ketika itu bertujuan untuk memperbaiki, ya, mengedukasi. Ya, ini loh Mbak Nikmir. Di atas langit masih ada langit. Sesempurna itulah kita bisa menaikkan dagu kita. Kita diciptakan tentu dalam hal-hal takdir hidup masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita juga harus memikirkan generasi berikut kita. Benar Bu? Ya Mbak. Generasi kita. Adakah hati itu nuranimu sebagai seorang perempuan? Ya, kekaguman saya tuh terhadap Mbak adalah seorang perempuan mandiri. Ya, apalagi Mbak seorang yatim piatu. Ya, saya suka sekali dengan orang-orang seperti itu. Ya, dengan kemampuan Mbak mampu untuk memberikan nafkah terhadap keluarga dan Mbak memiliki kelebihan rezeki. Sayang, sangat sungguh disayang. Ketika itu jadikan nilai kesyukuran dan lebih menghargai hidup orang lain, itu yang penting. Peggy punya satu hal, ya, hak hidup yang sama pastinya di kehidupan. Dia punya hak untuk menyatakan sikap, memberikan arti di kehidupannya. Begitu juga Mbak Nikmir, begitu juga saya. Yuk mari sama-sama kita mengedepankan bagaimana menjaga perasaan orang lain. Kita tidak tahu perputaran roda hidup di bumi ini. Ya, saya paling sedih Mbak ketika saya menyakiti hati orang lain. Dia mengadakan tangannya kepada Tuhan. Ya Rob, ampunilah dosa-dosaku. Semoga orang-orang yang menyakitiku akan diberikan kesadaran. Nah, itu saya paling takut begitu. Karena saya tahu ketika saya zalim terhadap orang, ketika orang mengadakan tangannya kepada Tuhan dan Tuhan melihat itu, Tuhan akan mengabulkan dengan malaikat mengaminkan Tuhan sampai ke langit 7. Saya takut kita tidak pernah tahu roda perputaran di kehidupan. Kita tidak pernah yakin seperti apa anak keturunan kita ketika kita tidak pernah menjaga lisan kita. Kita selalu menghina orang-orang yang kita rasa kita lebih hebat daripada mereka. Jangan. Ingat Mbak, kehidupan ini ada yang mengatur. Saya bukan penasihat, nggak apa-apa ya.
izinnya Mbak Nikmir, ayah dan ibumu dikubur saat ini. Sedih melihat kalau, jujur maaf ya, saya ingin menyadarkan saja, kelakuan anaknya yang tidak diperkenankan oleh Sang Pencipta. Andai kamu yakin kehidupanmu akan terus begini terus, saya rasa ada hal-hal yang harus kamu lakukan. Itu adalah milik Sang Pencipta kita. Kita hanya sebagai pemakai, saya menggunakan itu. Ketika milik itu dicabut, maka habislah. Ya, mohon maaf, kita sama-sama perempuan. Saya hanya mengingatkan, kewajiban saya mengingatkan, tapi saya tidak mau mengejas, karena saya sendiri bukan orang sempurna. Dan saya yakin dirimu punya hati nurani, dirimu punya perasaan. Nah, sama halnya dengan Peggy, apapun, adab atau apapun, pasti orang tuanya sudah mengajarkan hal-hal yang baik. Begitu juga Mbak Nikmir, pasti diajarkan hal-hal yang baik oleh orang tua. Jadi mari sama-sama kita merenung, jaga dong perasaan ibunya Peggy, seperti apa perasaannya saat ini. Dan ketika itu juga terjadi terhadap putra atau putri kita juga, tentu kita akan bersedih sebagai orang tua, sebagai seorang ibu. Ya, Mbak Nikmir, salam santun saya, salam hormat saya. Lakukan kehidupanmu yang terbaik. Kau perempuan yang hebat, penuh dengan kesempurnaan. Jadikan kesempurnaan itu untuk menjadikan suatu hal yang bersyukur dan menghargai hidup orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus ya guys ya, yang Bunda bingung. Dia itu selalu menghina orang miskin, orang biasa. Kayaknya dia itu ujuk-ujuk ke Jakarta tuh jadi orang kaya, bawa harta dari kampung. Enggak. Dia pernah lembuk, ya, dia pernah jadi lontong sayur di Kemang, ngerti nggak ya? Dia nggak kos satu kamar, ngerti nggak? Kalau malam pergi ke klub, mabok-mabokan, joget-joget di atas meja kayak striptis, disawer-sawer. Entah kalau pulang udah mabok yang nggak jelas kan, bleweran tuh, mabok baris apa baik. Sampai nguyung-nguyung di jalanan, nyelip. Tuh. Kurang apa? Dia kan pernah jadi moler, ngerti nggak? Nggak langsung jadi orang, kata dianya kaya apa? Kalau orang kaya tuh nggak punya utang, ngerti nggak? Nah, akhirnya kan ada tuh dia ikut acara TV tuh, Take Me Out, yang mukanya masih jongos begini, masih begitu tuh, ya, belum merubahkan apa-apa. Nah, terus dia demenanku, penyanyi. Nah, mulai tuh asal muasal dia kayak tahu-tahu ribut jadi artis. Padahal mah buta men artis apa kalau orang sok ndeleng film ya, orang sok ndeleng sinetron, ya yakin. Paling ya acara-acara apa baik kalau kaning TV. Terus ributku bari demenane ku ning karaoke, ning pecenongan. Disiram bari banyu panas apa-apalah. Beli gelem modar bae waktu semono ku ya. Ambar aja ribut kayak sekian. Nah, rame ku, ngerti beli, ya kan. Mulai deh tuh sering huru-hara, nggak tahu lah, mungkin akhirnya kan mungkin lembuknya lari selaya payu, akhirnya kan meren duit ditambal-tambal rainnya ke anak kene. Operasi cungrepe gagal berang kali ku, 3 kali apa 4 kali, ya kan. Terus akhirnya ya mungkin adalah kali namanya dia udah sering bergaul kali itu sama congci kan, akhirnya diangkat kali jadi pemain apa lah nggak tahu. Ya udahlah, ya kan, akhirnya sampai kayak sekarang tuh. Ya dibilang kaya banget juga enggak lah, kalau ukuran dibandingin sama kita ya iya kali mungkin dia lebih kaya, ya kan. Tapi rumah juga dapat kredit, ya kan. Apa sih kemarin juga pakai tas barang-barang branded juga dapat pinjem sama yang kemarin saudara-saudaraannya tuh yang sekarang juga berantem juga. Nggak punya apa-apa sebetulnya, dia itu cuma bacotnya doang yang gede, ngerti nggak? Kalau dia yang punya sekarang ya wajar aja lah, ya kan, gitu loh, wajar sebetulnya. Kalau dibanding sama Pak Tony mah ya laka papane lah umaika, dunia ika laka papane, sugi Pak Tony mendi. Cuman dia kayak gede bacot doang, karena dia berpikir dengan dia bacot makin terkenal, banyak endosan, ya kan. Orang suara pas-pasan aja manggung bela-belainku. Alaman wong sugi manggung apa? Di sini sinak dewek, suara blesak, manggung goyang-goyang karpe dewek, ya kan, gitu loh. Apa namanya tuh? Emangnya dia penyanyi profesional? Lalu emang kalian tahu dia kan bukan penyanyi, bukan apa-apa, cuma karena huru haranya doang.
Suara juga nyanyi sing ake nyanyi backing vokal kan begitu guys. Jadi kadang nggak sadar diri itu terembuk siji ku. Enak banget kadang kita ku keseleku kita wis beli yang sebetulnya mah yakin ngomentari dewek. Cuman begitu dewek menghina Pak Tony sampai dipraktek cara ngomongnya cangkem mereka baru menghina si Peggy, kita ku gemuruh maning atine ku sira. Ada wong sedaerah dihina kepriwe sih? Apa mana sing dihinai kan wong bener ya. Orang dia salah apa pring dewek. Dari kita ku melu gagal maning, melu kesel maning. Apa maning Bunda kan pernah juga di labrak dia di DM di TikTok, ngerti gak? Di ece-ece. Ya tak lawan yang kita mah. Tak lawan maning setelah kurang telembuk. Iya kan? Ya bu. Gitu loh, ngerti nggak? Emang siapa dia mau maki-maki gue nggak ngelawan. Gue lawan, gue mah nggak takut. Gitu loh ya. Jadi dia tuh sadar lah, dia tuh bukan siapa-siapa ya. Gitu loh. Kalau sekelas Raffi Ahmad mah boleh lah. Kita nggak bertengger. Oh dia bukan siapa, masih sampah-sampah juga kok. Kan begitu guys, bener nggak?